Halo, balik lagi bersama gua di Techno It's Coffee. Ngopi dulu cuy. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas plugin namanya Yoast SEO. Plugin apa itu? Ini adalah sebuah plugin yang akan menunjang teman-teman untuk membuat konten di blog yang lebih SEO friendly. Nah, ini masuknya dalam kategori SEO on page-nya ya. Karena SEO ada dua, ada on page dan off page. Nah, Yoast SEO ini akan menunjang SEO on page dari blog teman-teman nih. Selain itu, gue juga bakal kasih tahu atau kasih tutorial cara untuk submit blog teman-teman ke Google Search Console. Ya, dulu namanya Webmaster Tools, sekarang namanya Google Search Console. Oke, sebelum kita ke Google Search Console ini, bahaya banget kalau salah sebut ya. Kita akan ngebahas pluginnya dulu nih, plugin Yoast-nya dulu. Oke. Sekarang teman-teman masuk aja ke dashboard WordPress teman-teman. Sekarang langsung masuk ke plugin Yoast-nya ya. Di sebelah kiri kita ada plugin Yoast nih. Di Yoast ini ada beberapa menu. Menu general, terus ada integration, terus search appearance, social, tools, premium, workout, redirect. Nah, itu yang premium kita nggak akan bahas karena itu fitur premiumnya. Jadi teman-teman harus berbayar itu 1 bulan untuk satu domain itu sekitar 300.000. Worth it nggak sih? Karena gue pernah pakai yang premium, bukan pernah, karena di blog salah satu blog gue ada yang pakai premium, worth it sih. Tapi di sini kita pakai yang gratis aja, karena kalau mau pakai premium tunggu sampai blog teman-teman sudah menghasilkan uang gitu, baru pakai premium. Karena kita belum menghasilkan uang nih di blog baru ini, jadi pakai yang free aja. Oke, pertama gue bakal jelasin di menu general. Kita klik general ya. Nah, masuk di menu utamanya, umumnya di sini ada dashboard. Dashboard ini cuma menjelaskan kalau misalkan blog teman-teman ada problem, dia bakal ngasih notifikasi di situ. Di sini nggak ada problem ya. Terus ada tab lagi fiturnya. Di sini teman-teman harus setting fiturnya. Nah, di sini settingan gue seperti ini ya. Yang SEO analis ini gue onin, terus readability analis gue offin karena gue nggak pakai readability ini. Readability ini ada di pas teman-teman bikin artikel itu ada lampunya merah hijau, readability-nya, tingkat keterbacaannya itu gue nggak pakai karena menurut gue kalau buat artikel bahasa Indonesia kayaknya kurang, dan gue juga buat artikel itu pakai bahasa gaul aja, maksud gue ya gue gitu, nggak pakai aku atau saya, jadi nggak formal gitu bahasa yang gue buat di artikel blog ini, jadi gue matiin. Terus nih inclusive language itu premium ya, fitur premiumnya jadi nggak bisa diapa-apain. Terus cornerstone, nah cornerstone ini onin. Cornerstone ini berfungsi sebagai teman-teman menandakan artikel teman-teman itu sebagai artikel utama. Jadi teman-teman bikin artikel, tandain tuh jadi cornerstone. Jadi nanti mungkin kita bahas ketika kita bikin artikel ya di video selanjutnya. Ada cornerstone ini nanti misalkan teman-teman bikin artikel yang mana artikel itu adalah sebagai artikel yang bakalan teman-teman jadi senjata, bukan senjata, serem banget senjata. Jadi apa ya? Jadi artikel utama yang ingin ditonjolkan di mesin pencari. Nah, itu bisa ditandain sebagai cornerstone. Jadi artikel-artikel lain yang nggak terlalu teman-teman bakalan show off di mesin pencari itu sebagai artikel daminya yang bakal ngelink ke artikel cornerstone. Nah, itu disebut sebagai internal link yang ada di SEO on page. Ya, kita mungkin bakal bahas SEO-nya di video selanjutnya mungkin ya. Karena di sini kita bahas dulu pluginnya, nanti ketika teman-teman masuk ke pembahasan SEO yang simpelnya aja, yang gue tahu aja, teman-teman udah ngerti, udah tahu cara setting di plugin Yoast ini. Nah, di sini ada text link counter. Itu teman-teman bisa aktifin atau nonaktifin. Nah, di sini. Kalau teman-teman masih ragu apa sih fungsi-fungsi dari fitur ini, teman-teman bisa langsung klik tanda tanya ini dan klik
linknya. Nah itu bakal dijelasin sama Yoas sendiri ya. Jadi di sini dalam bahasa Inggris teman-teman bisa translate, karena gue juga pasti translate ya, nggak begitu mengerti. Oke, di bawahnya ada insightnya bisa teman-teman aktifin juga, itu berguna nanti pas ketika teman-teman nulis artikel. Insight itu nanti keluar kata-kata apa aja yang sering digunakan di artikel yang teman-teman buat. Terus di sini link suggestion ya, ini ada di fitur premium. Terus ada XML sitemap. XML sitemap ini teman-teman wajib diaktifin karena ini bakal kita nanti submit ke Google Search Console, jadi harus diaktifin. Nah, admin bar menu teman-teman boleh diaktifin atau enggak, gue sendiri lebih enggak ngaktifin. Terus di security ini aktifin aja, use tracking aktifin, REST API-nya diaktifkan, dan index now ini juga di versi premium. Padahal ini fiturnya bagus banget. Index now itu buat kayak ngasih sinyal ke berbagai search engine bahwa ada konten baru, tapi harus pakai premium. Mungkin ada plugin khusus yang gratis yang memang untuk index now doang, nanti kita cari. Oke, bagian selanjutnya ada integration itu nggak perlu karena ini kebanyakan untuk pengguna premium. Terus webmaster tools, nah ini nanti kita bakal masukin bagian Google verification code. Terus ada crawl setting juga versi premium, dan first time configuration. Nah teman-teman yang baru mulai install Yoast SEO, teman-teman harus wajib isi ini nih. Di sini ada SEO datanya, teman-teman bisa edit. Terus set presentationnya bisa diedit. Di sini tambah-tambahin aja ya, sesuai dengan blog teman-teman. Oke, kita balik lagi ke Webmaster Tools karena kita akan submit blog kita ke Google Search Console. Sebenarnya apa sih Google Search Console itu? Kalau menurut gue Google Search Console itu alat untuk membantu kita monitoring blog atau website yang teman-teman miliki nih. Karena di situ banyak banget fiturnya, kayak misalkan teman-teman bisa nge-track ada halaman website yang bermasalah atau enggak gitu. Jadi di Google Search Console itu ngasih tahu ada error atau ada halaman yang enggak mobile friendly gitu. Jadi penting banget ya mobile friendly, sampai Google Search Console bakal ngasih peringatan kalau ada halaman yang nggak mobile friendly gitu. Dan masih banyak lagi, kayak misalkan ngasih tahu backlink yang masuk ke blog teman-teman atau internal backlink dari blog teman-teman di Google Search Console. Gratis ini. Oke, langsung aja kita buka Google Search Console. Ini gue udah buka, tapi kalau teman-teman lebih mudah lagi, ini kan panjang banget URL-nya. Ketik aja ya, Google Search Console. Langsung masuk ke Google Search Console Tools dan klik mulai sekarang. Nah teman-teman akan disambut dengan halaman ini nih, domain atau awal URL. Verifikasinya melalui yang ini ternyata. Nah kalau ini harus pakai HTTPS ya. Langsung klik lanjutkan. Nah di sini baru kita menggunakan file HTML. Nah di sini teman-teman pilih aja tag HTML-nya, tag HTML di bagian bawah ini ya. Terus klik salin. Nah ini baru kita masukkan ke Webmaster Tools yang ada di Yoast SEO. Langsung copy aja semuanya. Terus kita save. Nah ini baru masuk Google Verification Code-nya. Tadi itu ternyata salah. Gua nggak baca dulu ya. Terus setelah dimasukkan dan ini nggak ada pesan error, baru kita verifikasi. Klik aja verifikasi, dia akan mulai melakukan verifikasi. Nah di sini masuk kepemilikan terverifikasi. Kita langsung buka propertinya. Selamat datang di Search Console. Oke, kita mulai ya. Nah ini adalah tampilan dari Google Search Console ya. Jadi teman-teman juga seperti yang gue bilang tadi, teman-teman harus memasukkan sitemapnya dari blog teman-teman. Dimana masukinnya ya? Kita masuk ke peta situs. Di sini teman-teman harus masukin sitemapnya. Terus sitemapnya dari mana? Ya dari Yoast SEO tadi ya. Kita buka ke fitur, terus tadi sitemap di nih bagian XML sitemap. Ini bisa diklik aja tanyanya diklik, terus CDXML. Nah ini URL yang bakal kita masukin ke Google Search Console.
ambil aja yang bagian sitemap indeksnya, terus kita taruh di sini, terus kita kirim. Peta situs berhasil dikirim. Nah, sekarang teman-teman sudah melakukan submit blog teman-teman ke Google Search Console dan juga masukkan peta situsnya. Nah, ini di sini di Google Search Console ini teman-teman juga bisa memasukkan meminta mengindeks blog teman-teman. Karena gue belum ada artikelnya, jadi gue belum bisa nunjukin cara ngindeks artikel ke Google Search Engine. Jadi di sini halaman utamanya aja gue minta pengindeksan. Teman-teman bisa langsung copy URL blog teman-teman dan masukkan ke sini, ke atas ini ya, periksa semua URL. Sip, kita klik. Google Search Console akan melakukan verifikasi datanya. Nah, di sini udah terlihat ya. Sini centang hijau berarti blog gue itu udah berada di mesin penelusur Google. Jadi kalau mau minta pengindeksan lagi silakan aja, tinggal diklik minta diindeks kembali. Kita tunggu agak sedikit lama memang di sini ya. Oke, sudah. Teman-teman juga bisa menguji URL aktifnya di sini. Dia akan menguji apakah URL tersebut sudah terindeks di mesin pencari ataupun belum. Oke, sudah ya, karena memang dari awal sudah terindeks. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke Yoast SEO. Kalau fitur dan menu-menu yang ada di sini bakal kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita balik lagi ke Yoast SEO. Di sini teman-teman sudah masukin Webmaster Tools, dan teman-teman bisa masukin juga ke Webmaster Tools lainnya ya, kayak Baidu, terus Bing, terus Yandex. Caranya hampir sama, teman-teman bisa langsung search aja di Google Search, banyak banget yang sudah bahas. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya yang ada di Yoast SEO. Di bagian bawah sini ada menu integration. Nah, ini lebih ke pengguna premium sih. Jadi Yoast SEO itu bisa integration dengan tools-tools eksternal lainnya kayak SEMrush atau Witcher dan lain sebagainya di sini. Oke, sorry teman-teman keputus karena baterai kameranya habis. Oke, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya yang ada di Yoast SEO. Nah, untuk Google Search Console nanti kita bahas di video yang lebih detailnya ya, di video selanjutnya. Selanjutnya ada menu integration. Menu ini sebenarnya lebih ke pengguna premium ya teman-teman. Jadi Yoast itu bisa dikoneksikan atau diintegrasikan dengan berbagai macam tools. Di sini ada SEMrush, ada Witcher, ada WordProof dan lain sebagainya di bawah. Nah, selanjutnya juga ada search appearance. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan settingan search itu settingan untuk blog teman-teman mau hasil pencariannya seperti apa di search engine. Di sini ada title sparrow, teman-teman mau pakai apa? Kayak misalkan di bawah di atas ini search appearance, terus ada strip. Nah, strip Yoast SEO stripnya itu bisa diganti. Misalkan kita lihat aja deh ke blog gue ya. Langsung kita masuk ke blog sini. Aduh, lemot banget ini internetnya. Nah, di sini ada Techno It's Coffee strip belajar blog SEO. Nah, itu stripnya itu teman-teman bisa ganti tuh di sini mau pakai apa. Di sini gue pakai strip aja sih. Terus di homepage itu teman-teman mau nampilin apa di SEO title ininya nih. Di sininya nih mau nampilin apa. Itu bisa disetting di sini. Site title itu ngambilnya dari settingan di general. Nah, di sini saya title tagline. Nah, kalau gua kan saya title sama tagline di atasnya tuh. Tagline-nya ngambil dari abis saya title Techno It's Coffee strip baru tagline. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Meta deskripsi, ini teman-teman harus menjelaskan blog teman-teman itu apa. Misalkan gue di sini adalah
lebih ke ringkasan blog teman-teman itu apa gitu. Teman-teman juga bisa masukin kata kunci yang memang ditargetkan untuk blog teman-teman di meta deskripsi ini ya. Nah ini social image-nya kalau mau masukin bisa dimasukin. Ini akan muncul ketika teman-teman share blog teman-teman ke sosial media. Kita save ya, sosial media. Jadi munculnya ada logo ini, teman-teman bisa menyesuaikan lah. Ini sosial titelnya bisa teman-teman tulis, atau kalau nggak ditulis dia akan ikutin dengan homepage. Kalau teman-teman tulis untuk sosial media dia akan ikutin yang ada di sini tagnya. Nah di sini knowledge grab schema.org-nya ini adalah teman-teman mau mengatasnamakan apa blog teman-teman, apakah organisasi atau person pribadi. Di sini gue coba pakai organisasi aja. Oke, selanjutnya ke menu selanjutnya ada content type-nya di sini. Content type ini lebih ke kayak teman-teman mau post ini ditampilin di search engine atau enggak gitu. Nah di sini single post itu artikel singlenya mau ditampilin di mesin pencari atau enggak itu di onin, atau di show SEO setting di tempat teman-teman nulis artikel mau di show atau enggak itu bisa diatur di sini. SEO titelnya juga teman-teman bisa sesuaikan. Di sini kan gue pakai titel dari tagnya, titel dari artikelnya, terus ada stripnya, terus di sini dari site titelnya atau Techno It's Coffee-nya site titelnya. Itu teman-teman bisa ganti juga. Di sini ada variabel-variabel yang bisa teman-teman gunakan, atau bisa pakai langsung tulisan juga bisa. Meta deskripsi itu bisa ditulis di sini atau nanti bisa ditulis di artikel masing-masing. Skema setting, skema itu sebenarnya kan apa sih, struktur data dari blog teman-teman. Jadi banyak banget sih struktur data, itu juga berpengaruh sama SEO on page. Itu udah banyak banget dan detail banget. Gue secara teori memang nggak terlalu paham, tapi yang skema ini, misalnya teman-teman pernah nyari produk di search engine, terus muncul tuh produk yang teman-teman cari, itu ada rating bintangnya, itu namanya skema rating. Terus teman-teman ada yang namanya nyari FAQ, tanya jawab, salah satu web postingannya ada FAQ-nya di bawah, itu juga skema FAQ. Nah di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Dan di sini gue pakai untuk default artikel tipenya, gue pakai artikel aja defaultnya. Di sini juga bisa diganti webpack-nya defaultnya apa, teman-teman bisa pakai FAQ atau apa, tapi di sini gue lebih nyaranin ke default. Nanti pas ketika udah nulis artikel, di artikel itu baru teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan skemanya itu teman-teman pakai apa. Kalau memang artikelnya ada FAQ-nya, Q&A-nya atau apalah, bisa disesuaikan ke skemanya. Nanti di penjelasan menulis artikel dengan Yoast kita juga bakal buat videonya. Di bawah page ini teman-teman juga bisa sesuaikan. Page itu yang ada di sini ya nih, page. Nanti mau ditampilin di mesin pencari atau tidak, mau di show SEO settingannya di dalam editan page-nya mau di show atau tidak, bisa di sini. Juga SEO titelnya bisa teman-teman sesuaikan. Skemanya juga bisa disesuaikan. Jadi terpisah ya, beda-beda. Terus di sini masuk ke medianya teman-teman. Di sini direkomendasikan untuk di yes aja. Jadi gue milih yes. Di sini redirect attachment URL to attachment itself. Jadi media itu ketika diklik di redirect ke attachment itself. Ya ini gue belum ngerti attachment itself itu ke mana karena gue belum coba. Karena selama ini gue pakai di yes aja gitu. Selanjutnya ke taksonomis itu kayak terdiri dari kategori, tag, itu juga menyesuaikan apakah kategori mau teman-teman indeks di mesin pencari atau enggak di situ. Nah di sini gue on kategori, gue indeks. Terus settingan Yoast-nya mau muncul enggak di editing kategori itu gimana. Nah di sini teman-teman bisa menyesuaikan juga nih site title dari kategori-kategori tersebut. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri di sini. Social settingnya juga bisa disesuaikan, tapi ini untuk yang premium aja kalau untuk kategori. Terus tag juga gue indeks ke mesin pencari. Tapi di sini kalau teman-teman mau indeks teks, usahain jangan sampai sama di kategori. Misalkan kategori teman-teman adalah aplikasi, terus di tagnya teman-teman juga buat aplikasi, jangan ya, karena itu bisa jadi duplikat konten. Mending pilih salah satu.
kategori aplikasi, di tagnya apa yang lebih spesifik dari aplikasi, misal apps atau apps Android. Gitu aja sih kalau gua ngakalin ya. Di sini juga sama, gua show juga untuk tag SEO settingnya. Terus di bagian bawah ada format, post formatnya ini bisa based on archive atau enggak. Di sini gua pakai on aja, tapi untuk show format di search engine itu gua off, gua nggak index. Ini kategori URL-nya mau di remove kategorinya atau enggak. Ini kita baca ya, di remove tuh maksudnya misalkan Techno It's Copy / kategori bla bla, kategori aplikasi itu mau tetap ada kategorinya apa enggak. Nah di sini gua remove karena di sini blok baru, jadi gua remove aja. Nah mau lihat kategorinya di mana, karena ke remove gimana, di sini. Karena di sini gua udah buat kategori, beberapa kategori. Nah dia jadi blok. Kalau nggak di remove, di situ ada kategori kayak gini. Kalau nggak di remove, jadi kalau di remove langsung simple seperti ini. Jadi di remove aja. Gue sukanya di iOS itu ada fitur seperti itunya. Terus balik ke arsip ini, teman-teman mau show nggak di mesin mencari? Gue lebih menyarankan author itu, kalau teman-teman punya author banyak mungkin mending di show ya. Tapi karena di sini ada author cuma satu, jadi gue nggak show. Terus di get archive mending nggak di show. Special page ya, special page ini kayak buat 404 sih, not found. Teman-teman bisa sesuaikan juga ya titel-titel di atasnya itu. Nah breadcrumb ini kayak misalkan di ini kan belum ada nih, belum ada postnya, jadi gue belum bisa kasih tahu. Atau mungkin di salah satu contoh breadcrumb itu di sini ya, jalan tikus, kita coba. Dia ada breadcrumbnya. Nah nih, ini dia. Ini yang ini nih, ini namanya breadcrumbs, roti, remah roti. Ini dia juga salah satu navigasi situs yang bisa dipertimbangkan harus digunakan ya. Jadi teman-teman wajib banget milih template yang ada breadcrumbnya ini. Nah di sini bisa teman-teman setting mau itu dia tulisannya home atau apa, itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Mau tulisannya bold atau enggak, di sini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Ini RSS feed udah biarkan aja secara default. Nah di bagian bawah tuh ada sosial itu teman-teman bisa masukin sosial media teman-teman, URL sosial media teman-teman. Di sini juga mau di enable atau enggak, open grab metadatanya. Jadi kalau misalkan ke share di Facebook itu metadatanya seperti apa, Twitter seperti apa, metadatanya di Pinterest juga seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan di sini. Terus di bawah ini ada tools yang disediakan oleh iOS SEO. Di sini ada tools import export dari plugin lain. Misalkan teman-teman pakai plugin SEO lain kayak RankMath atau apa, itu bisa diimport ke datanya ke sini kalau berpindah ke iOS SEO. Deh ngomong-ngomong RankMath, sebenarnya RankMath juga bagus juga. Fiturnya lebih banyak daripada iOS, tapi gue lebih suka iOS karena lebih simple. Walaupun memang RankMath lebih murah harganya yang premium, tapi gue lebih suka iOS, nggak tahu kenapa, simple aja kayaknya. Terus di bawah ini kalau teman-teman mau upgrade ke premium ya, kalau ada rezeki teman-teman emang mau meningkatkan pluginnya ke premium, karena fitur-fiturnya teman-teman bisa langsung meningkatkannya di bagian sini. Dan di bagian bawah ini workout untuk premium juga, redirect untuk premium. Jadi segitu aja sih menu dan fitur-fitur yang ditawarkan iOS ya, walaupun segitu tapi benar-benar berguna, karena ini bakalan bagus banget ketika teman-teman membantu teman-teman membuat konten artikel atau konten apapun di blog yang sesuai dengan guidance dari SEO itu sendiri. Jadi teman-teman mau nargetin kata kunci apa, nanti iOS itu bakal ngasih tahu nih penempatan kata kuncinya berapa yang bagus itu. Oke. Mungkin di next video juga gue bakal share cara nulis artikel menggunakan iOS SEO ini, dibantu dengan iOS SEO ini. Terus juga membahas Google Search Console dan banyak banget sih sebenarnya yang mesti dibahas mengenai blog WordPress ini dan SEO. Jadi selama gue mengetahui ilmunya, gue bakal share. Tapi kalau gue nggak tahu ya kita sama-sama belajar. Jadi segitu dulu dari gue. Kalau memang teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa share juga ke grup keluarga. Ya mungkin ada keluarganya yang mau ikutan sama-sama belajar ya. Oke, segitu dulu dari gue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Techno It's Coffee.